Gus Fuad emosi. Mayor Teddy main soan ketemu Habib. Belum lama ini nih Gus Fuad itu tuh bikin vlog. Fenomena spiritual sekarang itu tuh Allah itu lagi murka sama yang namanya Yahudi Askenazi ini. Karena kelakuannya dia tuh yang bejat, yang bangsat, mengatasnamakan dirinya itu tuh adalah keturunan Nabi. Itu melanggar haknya Rasulullah. Dan Rasulullah pun itu marah sama Habib ini. Karena dengan dia bilang bahwa dia itu cucu Nabi, dia itu berbuat seenak-enaknya aja, menindas rakyat, ngebunuh rakyat, memperkosa rakyat, cabulin rakyat, nipu rakyat, dan yang lain-lain. Dan kelakuan bejat ini nih udah dipendam sama Allah tuh sekitar hampir 500 tahun. Dan saatnya udah terbongkar ini nih, kalau ada apa-apa yang berhubungan sama Habib, Allah tuh pasti murka. Banyak kan kiai-kiai itu yang ngedukung Habib apa segala macam, nggak lama tak tapi dalam apalah segala. Jadi kalau orang-orang Cina bilang itu tuh di Habib itu tuh udah kagak ada hoki-hokinya, yang ada tuh sial aja terus. Jadi kalau misalnya ngedeketin Habib tuh hawanya sial gitu. Dan Gus Fuad itu tuh udah warning sama Prabowo ya. Kalau pengen kekuasaannya langgeng, kalau pengen nyejahterain umat, kalau pengen sayang sama rakyat, kalau nggak bisa tegas sama Habib, jauhin Habib. Mungkin dulu 3 periode waktu dia nyalonin jadi presiden, gerombolan ini teruslah yang ngedukung Prabowo gitu. Setiap didukung sama gerombolan ini, Prabowo itu nggak pernah jadi presiden gitu loh. Lu bisa bayangin nggak, misalnya Prabowo jadi presiden, backupannya belakangannya ini gerombolan-gerombolan ini gitu. Dampak Prabowo itu jadi presiden itu bisa langgeng itu gara-gara didukung sama Jokowi, yang notabene adalah musuh bebuyutannya para Habib ini gitu. Sekarang Prabowo itu tuh dulu waktu kampanye dijelekin lah, bilang pengkhianat lah, gua nanti yang lawan Prabowo, gua yang ini. Pas udah Prabowo jadi presiden, wah kicep semua gitu. Tapi sangat disayangkan banget ya, ternyata ada asistennya tuh tangan kanan, orang kepercayaannya itu tuh main-main soal nama Habib. Sampai kata Pak Kiai itu, ilmu apa yang didapetin dari sono gitu ya. Jadi secara politik itu dia tuh udah lemah, apalagi secara spiritual, apalagi secara agama udah dibongkar sama kiai-kiai Nusantara bahwa aliran dia itu tuh lebih sesat daripada Syiah, lebih sesat daripada aliran-aliran yang lainnya gitu ya. Itu sesat dan menyesatkan. Saking sesatnya itu tuh dia bilang bahwa guru adalah Tuhan. Terus dia itu juga cerita bahwa Tuhan itu adalah Abdullah Al-Haddad gitu. Terus dia juga ngomong kalau mau berdoa jangan nama Allah, lewat ini gini. Rasulullah kagak dihargain. Allah diinjek-injek zatnya, zat ketuhanannya tuh di bawah kaki kliennya dia. Ilmu agama apa yang mau didapat dari dia? Siraman rohani apa yang didapat dari tukang bohong? Semanfaat apa yang didapat dari keturunan tukang penemu topeng monyet itu gitu loh? Kagak ada, nggak ada itunya, nggak ada manfaatnya gitu loh. Terus dari segi politik dia juga udah nggak bisa ngutak-ngatik masyarakat lagi. Tsunami kesadaran di rakyat Indonesia tuh udah tahu, udah sadar, udah jelas bahwa dia itu tuh bukan cucunya Nabi gitu loh. Bahkan ya kemarin gue tuh main-main ke Bekasi di daerah Jatibening. Dulu ada wali besar tuh di situ tuh, namanya Habib Zain. Ibu-ibu di situ cerita, kita dulu tuh sampai patungan beliin dia tuh rumah secara luas 500 meter. Pas tahu kayak begini, nyesel gua patungan, kagak ada berkah-berkahnya itu duit gua apa segala macem. Bahkan ada di situ tuh Habib tuh yang mengokupasi masjid, masih hidup tuh Habibnya sekarang. Dulu belum ada kejadian kayak gini, sombongnya bukan main. Setiap ada orang lagi ada acara hajatan, matiin soundnya, cucu Nabi lagi tidur, ini lagi tidur apa segala macam. Dengan adanya kayak begini, sampai tuh ya temen gue ngomong, ini anjing Habib nih, kalau misalnya ngomong dia cucu Nabi lagi nih, gue datang ke rumahnya, gue selengkat langsung di rumahnya gitu. Jadi sekarang tuh orang-orang Indonesia tuh harus bawah tuh udah sadar gitu loh, bahwa dia tuh ternyata tuh dibawa sama penjajah gitu loh, bahwa dia tuh ternyata tuh tukang bohong gitu, bahwa dia tuh ternyata tuh memakai privilege bahwa dia tuh pemimpin spiritual Indonesia tuh buat ngebohongin orang-orang Indonesia aja. Sekarang bayangin aja kan, sekarang banyak koruptor, banyak korupsi, orang Indonesia jadi munafik karena salah milih pemimpin spiritual.
Orang brengsek kayak Yahudi Askenazi itu diangkat jadi pemimpin spiritual, jadinya ngaco gitu loh. Orang nggak bisa ngebedain lagi yang mana halal, yang mana haram, yang mana boleh, yang mana enggak. Semuanya dihajar. Sekarang zamannya Prabowo ini udah terungkap kan. Sekali korupsi itu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu Edi Tansil itu tuh 1,3 triliun tuh udah mega korupsi. Sekarang mah ribuan triliun, ratusan triliun, kebongkar semuanya. Ini semuanya apa segala macam. Sekarang Pak Prabowo ini lagi keren-kerennya apa segala macam. Udah dinasihatin sama Gus Fuad. Kalau nggak bisa tegas sama Habib, jangan deket-deket Habib. Sekarang asistennya malah main-main ke Habib. Sekarang kalau Allah Mukarnya datang, Allah bisa aja kan. Akhirnya buktinya kan banyak bencana alam lagi kan di Indonesia. Dulu waktu zamannya Prabowo jadi pemimpin, belum ada kata sama Habib apa segala macam, Indonesia adem-adem aja. Hujannya juga hujan adem-adem aja. Hujannya juga hujan berkah gitu. Pas kemarin kejadian kayak begini, langsung nggak lama Bekasi banjir. Apa itu ada hubungannya? Ya ada lah. Yang namanya Allah murka kan bebas. Allah maha bebas. Orang Allah nggak terikat dengan apapun gitu. Cuman Allah kan nggak kepengen makhluknya itu bego gitu loh. Ini udah ada kebenaran. Ini udah ada ini udah datang ini udah datang fatwanya begini. Lu terus tetap aja ngikutin yang salah. Ya udah ini dihukum sama Allah gitu ya. Banyak kan bencana-bencana alam, kejadian-kejadian fenomena-fenomena alam di Al-Quran tuh gara-gara nabinya itu tuh udah ngasih tahu, lu harusnya begini ya. Terus akhirnya rakyatnya ngeyel, semuanya ngeyel, wah yang bener mah begini, yang bener begini, akhirnya diazab sama Allah. Nah Pak Kiai itu kagak mau Indonesia itu diazab sama Allah karena pemimpinnya itu tuh pelin-pelan. Itu doang kok yang gue tangkep gitu ya. Jadi kemarin sampai pakai ngomong, Dek Teddy, besok-besok jangan blunder lagi, jangan bikin malu Prabowo lagi gitu loh. Soalnya Prabowo itu tuh orang cerdas gitu, bisa nulis paradok Indonesia, dia tahu banget detail tentang Indonesia, dia juga tahu pemimpin spiritual di Indonesia pada ngaco semua apa segala macam gitu loh. Iya, kalau menurut gue, kalau Prabowo itu tuh pengen bener-bener menyayangi rakyat Indonesia, pengen sayang sama bangsa Indonesia, jauhin lah itu yang namanya Habib. Kalau nggak berani tegas, udah biarin rakyat aja yang tegas sama dia gitu. Sekarang dia tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia mau ngomong apa itu udah kagak didengerin lagi sama orang Indonesia. Nggak usah ngomong masalah spiritual, tingkat spiritual yang tinggi, urusan fikih aja orang Indonesia udah kagak ada yang percaya sama dia gitu. Jadi namanya dia tuh udah muak lah, bangsa kita tuh sama dia tuh udah muak. Yang bikin dia sekarang namanya itu tetap ada ya udah muibin kelas ngaconya dia sama dianya sendiri gitu loh, yang nggak beberapa persen, yang berisik banget orangnya. Biasa lah orang-orang turunan Bombay kan berisik semua gitu. Kalau Pak Kiai itu nasihatin presiden, berarti Pak Kiai itu nasihatin pemimpinnya, berarti nasihatin rakyatnya juga. Kalau udah pakai bilang boikot Habib, jauhin Habib apa segala macam, itu kita dengerin aja gitu. Kalau kita ngel, kita badung, entar kalau azab Allah datang, ya udah kita mesti terima dengan lega hati. Nah itu yang nggak pakai mau. Jadi kita dari Bang Yai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.